Selamat pagi Bu Tia. Pagi Pak. Bu Tia, tadi kan Bu Tia sempat ngobrol ya ke saya untuk melakukan vaksin, jadi nggak? Ya insya Allah Pak, saya insya Allah akan mengajar besok. Diharapkan Bapak untuk dapat memberikan vaksin kepada Oh, saya. itu ada beberapa yang saya tanyakan boleh nggak? Oh iya silakan Pak, silakan. Jadi kan rencananya hari Senin ya, saya akan vaksin saya. Sebelumnya saya mau tahu apa sih tujuan pembelajaran yang mau disampaikan nanti pas observasi itu gitu. Iya, terima kasih Pak. Insya Allah saya besok akan mengajarkan tema yang ketiga, yaitu mengimani empat asmaul husna Pak. Insya Allah yaitu tentang as-somad. Jadi anak-anak mampu memahami mengenai makna as-somad, memahami makna al-muqtadir, memahami makna al-muqaddim, dan memahami makna al-batik Pak. Ini insya Allah. Dari tujuan pembelajaran itu area pengembangan apa yang hendak Ibu capai untuk tujuan pembelajaran? Iya, yang saya akan tingkatkan itu anak-anak mampu mengimplementasikan pemahaman hikmah terhadap iman kepada al-muqtadir dan al-muqaddim. Anak-anak mampu mengimplementasikan hikmah beriman kepada al-muqaddim, al-baqi, dan as-somad. Jadi diharapkan anak-anak mampu melahirkan atau mengimplementasikan karakter baik dari mengimani keempat asmaul. Sekarang strategi apa yang mau yang sudah dipersiapkan atau yang mau dipersiapkan sama Mutia untuk nanti hari Senin? Iya, insya Allah Pak, saya akan menerapkan 3 strategi yang akan diterapkan, yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi yang menitikberatkan dalam gaya belajar. Di situ saya akan menggunakan 3 media Pak, karena yang setelah saya mengidentifikasi gaya belajar peserta didik, ditemukan ada 3 gaya belajar yang kecenderungan ya Pak ya, kecenderungan anak tersebut, yaitu ada visual kinestetik, ada auditory kinestetik, dan ada murni kinestetik. Jadi saya menerapkan diferensiasi sesuai dengan gaya belajarnya. Terus kemudian saya juga akan memperdalam tentang PSN-nya. Dan saya juga akan menerapkan tentang budaya positif. Oh gitu. Jadi banyak ya yang strategi yang akan dipersiapkan. Mutia nanti akan menggunakan media atau sumber belajar yang ini kan? Iya. Kira-kira lebih ini. Betul, tentu saja Pak. Saya akan menggunakan media ketika yang visual, nanti saya akan menggunakan media poster komen. Jadi anak-anak itu nanti dipersiapkan untuk memberikan komentar pada poster komen. Jadi kan orang-orang visual itu kemampuannya untuk membaca dan menulis. Di situ dituntut anak-anak menarik ketika membaca poster komen. Kemudian yang audio kinestetik saya menggunakan mix and match gitu ya. Jadi audio itu mendengarkan dulu perintah-perintah yang ada di audio, karena itu kemampuan auditory itu kemampuan dalam mendengarkan, tajam dalam mendengarkan, dan mampu mengingat begitu lama. Nah sehingga saya terapkan media yang diterapkan, yaitu menggunakan alat auditory dengan perintah keempat asmaul husna, penerapan keempat asmaul husna, dan akan diterapkan dalam mix and match, menjodohkan gambar-gambar yang sesuai dengan mereka yang dengarkan. Dan yang kinestetik murni, saya akan menggunakan media puzzle Pak. Di situ ada mengacak gitu ya, gambar mencocokkan antara gambar keempat asmaul husna dengan pengertian asmaul husna, mencocokkan gambar tersebut. Jadi saya menggunakan media ini sesuai dengan gaya belajar mereka. Luar biasa itu langkah-langkah yang sudah disiapkannya. Nanti sudah betul-betul matang ya Bu Tia. Ya, Luar biasa. Mudah-mudahan hari ini bisa berjalan dengan baik. Apa yang sudah mau akan direncanakan sama Bu Tia, tujuan pembelajarannya mudah-mudahan bisa tercapai. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi. Mungkin ini ada catatan saja, ini catatan yang satu lagi saya pertanyaan buat Bu Tia ini. Tadi ada diferensiasi. Diferensiasinya cuma 3 tadi ya.
yang gaya belajar. Nah, gaya belajar. Tapi dilihat juga kok yang diferensiasi kontennya, proses dan project pasti jadi semuanya mencakup tiga itu. Jadi ada kontennya, ada, diferensiasi prosesnya ada, dan projectnya juga ada. Sampai mereka mempresentasikan. Jadi semua mencakup semua tiga aspek diferensiasi. Luar biasa berarti ya. Paling seperti itu aja, nanti kita lihat besok. Mudah-mudahan apa yang sudah dia persiapkan, baik langkah-langkahnya, strateginya, bahkan medianya bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu saja Bu Teh. Terima kasih. Nanti mungkin hari Senin kita bertemu lagi. Ya, jangan lupa nanti hari Senin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. SDN Mangga Merdeka 1. Juara ya. Ya alhamdulillah anak-anakku yang luar biasa. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Senantiasa kalian dalam keadaan sehat walafiat. Siapa yang pada hari ini nggak masuk sekolah? Apa kabarnya, sakit apa izin? Sakit. Siapa lagi yang hadir? Sudah. Ya, kita doakan teman-teman kita yang sakit ini semoga cepat sembuh dan bisa berkumpul kembali belajar bersama kalian. Amin. Anak-anakku, agar pembelajaran kita ini semakin berkah, kalian semakin dipahamkan, biar aura positif ada di kelas kita, dan kita akan semangat gitu ya. Mari kita awali dengan membacakan doa bersama-sama, dipimpin oleh KM. Silakan KM ke depan, kita berdoa bersama dulu ya. Kesini saya. Duduk siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, alhamdulillah itu kita berdoa. Berdoa menurut al-Masih dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sekarang suasana hatinya? Semakin sudah enak? Sudah siap melakukan pembelajaran? Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, kita tenangkan hati kita, fokuskan diri kita. Coba duduknya yang nyaman, yang enak, yang masih belum nyaman, duduknya nyamankan dulu. Walaupun kita berkelompok tetap harus nyaman. Fokuskan pikiran kita. Semua mata dipejamkan. Tarik nafas. Keluar pelan-pelan. Yang tadi di rumahnya emosi, marah-marah, panik, sekarang gunakan, maafkan. Tarik nafas, keluarkan. Fokuskan konsentrasi bahwa hari ini kalian akan belajar bersungguh-sungguh dan akan fokus untuk belajar. Ucapan dalam hati Bismillahirrahmanirrahim. Maafkan segala yang sudah bulanan yang bisa hari ini akan belajar dengan sungguh-sungguh. Istighfar dalam hati. Benar. 3 kali istighfar.
pembahasan ini? Siap? Ya anak-anakku, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kondisi sehat. Tetap anak-anakku jaga kondisi ya. Protokol kesehatan tetap dijaga karena sekarang ini sedang musim penyakit, sehingga kalian yang masih tidak menggunakan ceket, pakai ceket, yang siapa yang masih ingat pembelajaran sekarang kita mempelajari tentang asmaul husna. Sebelum asmaul husna, as-somad, al-muqaddim, al-muqaddim. Sebelumnya kemarin kalian mempelajari apa? Bukan, tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat. Nah, masih ingat bagaimana kalian sikap meneladani hari kiamat? Kita semakin dekat kepada Allah. Jalan kita semakin hati-hati. Karena tidak tahu kiamat itu datang kapan, hanya Allah yang tahu. Nah, sekarang Bu pelajari apa? Sekarang nah, kita akan mempelajari Asmaul Husna. Al-Muqaddim, Al-Muqtadir, dan Al-Baqi. Nah, tujuan pembelajarannya kalian dapat memahami tentang iman kepada As-Somad. Kalian dapat memahami tentang iman kepada Al-Muqaddim. Kalian dapat memahami tentang sifat Al-Muqtadir, dan kalian bisa memahami hikmah terhadap mengimani terhadap Al-Baqi. Tapi nah, ibu dia sudah bagi kelompok. Nah, ini kelompok apa Bu? Ini kelompok belajar kalian. Ini kelompok kerja kalian, yaitu kelompok yang akan nanti tugasnya menulis resume pembelajaran hari ini. Kelompok 2 nanti menempelkan setelah mendengarkan As-Somad berulang-ulang. Dengarkan. 2, 3 sudah tahu ketua kelompok pembagian tugasnya sudah ya? Silakan ketua kelompok membagi tugasnya dan siapa yang akan menempel tugasnya. 1, 2, 3 silakan kerjakan tugas atau perintah yang ada di angka masing-masing. Silakan. Ayo pelajari, siapa yang mau presentasi ke depan? Pelajari. Teman-teman yang luar biasa yang sudah menyampaikan tugasnya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan kelompok 3. Dalam waktu 10 menit teman-teman sudah bisa menyelesaikan tugasnya dari ibu dia. Sekarang kita dengar presentasi ya. Silakan kelompok 1 untuk presentasi. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Asmaul Husna. Al-Baqi adalah Maha Kekal yang kekal menjadi harapan kita. Setiap ciptaan akan hancur atau tidak abadi. Hanya Allah yang satu saja yang kekal atau abadi, yang Maha Kekal yang berdiri. Ada peristiwa gunung meletus, banjir bandang, kebakaran, orang meninggal. Hal tersebut mengadakan bahwa segala tidak akan Tentang As-Somad. As-Somad. Ya. As-Somad adalah Maha dibutuhkan. Semua makhluk tidak bisa hidup sendiri, selalu membutuhkan orang lain atau makhluk. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tempat meminta, menjadi tempat bersandar, dan kita harus memahami fakta tersebut. Sifat-sifat
menandingi kekuasaan Allah. Yang ketiga, al-muqaddim. Allah itu terdahulu. Sebelum adanya kita, sebelum ada makhluk yang lain, Allah itu sudah ada. Siapa lagi yang menciptakan ikan? Siapa lagi yang menciptakan gunung? Siapa lagi yang menciptakan awan? Kalau bukan Allah. Tidak akan mungkin Allahnya belum ada, tapi ciptaannya sudah ada. Tidak akan mungkin. Berarti ciptaannya dulu, yang menciptakan dulu baru ciptaannya. Seperti halnya bangku di sini. Bangku ini pasti ada simbang bangkunya kan? Tidak akan mungkin bangku yang lebih dahulu simbang bangkunya belum ada. Ya. Jadi Allah itu al-muqaddim terdahulu. Yang terakhir al-baqi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Manusia itu tidak akan abadi, tidak akan hidup selamanya. Pasti akan menyisakan atau akan meninggalkan masanya. Kita pakai sepatu baru pasti akan sobek atau akan rusak. Kita pakai baju baru pasti akan rusak. Tidak ada yang abadi, semua akan musnah. Hanya siapa yang abadi? Allah. Hanya Allah. Ya. Jadi anak-anakku, dari mengimani tadi as-somad, al-muqaddim, al-muqaddim, al-baqi, kita dapat kesimpulan harus kita tahu diri. Semakin kita minggu depan akan mempelajari tentang zakat. Kita tutup dengan bacaan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Lutfia, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Pak Agus, saya sehat. Pak Ofiah, bagaimana Pak Agus? Alhamdulillah baik juga. Iya, Lutfia, kemarin kan Lutfia sudah melaksanakan observasi ya di kelas untuk sekarang. Ya, meminta saya untuk meneruskan observasi yang kemarin. Apa sih tujuan diskusi hari ini juga masa observasi ini? Iya, terima kasih Pak Agus. Kemarin saya sudah melaksanakan pembelajaran ya, pembelajaran di kelas. Jadi tujuan dari diadakannya sekarang Bapak memberikan refleksi kepada saya mungkin supaya saya dapat terkoreksi apa saja yang bisa saya perbaiki, apa saja yang perlu saya tingkatkan, apa saja yang harus ditiadakan. Itu adalah bentuk memberikan pembelajaran yang berkualitas. Nah, kan kemarin sudah observasi ya di kelas 6 ya, kelas A. Apakah tujuan pembelajaran yang kita sudah tercapai? Terima kasih. Tujuan pembelajaran yang saya sampaikan kemarin Pak Agus, yang saya rasakan sudah tercapai, yaitu tujuannya peserta didik mampu dan paham memaknai makna keempat asmaul husna, al-muqaddim, al-muqaddim, as-somad, dan al-ghani. Nah, kalau dinilai nih menurut dia sendiri dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira pencapaian tujuan pembelajaran Lutfia yang kemarin Lutfia lakukan, kira-kira menurut dia nilainya berapa antara skala 1 sampai 10? Sebenarnya yang bisa menilai itu adalah yang koreksi ya Pak ya, tapi kalau untuk refleksi diri sendiri sih ya, saya masih memberikan nilai cukup, saya 7 Pak. Karena belum tentu menurut saya lagi. Kenapa perlu dia? Kenapa 10 atau 9 tahun menurut saya Pak? Ya, gini Pak, takutnya kalau kita sudah mentok di angka 10 dan 9 itu cepat Mas ya, cepat merasa sudah tercapai. Tapi kalau angka 7 itu terus memberikan perbaikan-perbaikan, rasa kurang, terus belajar, motivasi, meningkatkan pembelajaran yang akan lebih baik. Usaha. Pertimbangan yang kemarin ingin dicapai itu kan ingin peserta didik itu bisa berperan aktif dalam pembelajarannya ya, sama pembelajaran. Kalau menurut dia sudah tercapai itu? Iya, terima kasih. Kemarin saya menggunakan metode per kelompok ya Pak ya, dengan sistem
mengelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, menurut saya itu menurut saya Pak sudah tepat dengan seperti itu, karena ketika sesuai dengan setelah melaksanakan identifikasi anak-anak cenderungnya kemana dengan gaya belajarnya, saya memberikan media-media sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, ketika saya melihat kemarin dipraktekkan di dalam kelas dengan menerapkan diferensiasi gaya belajar, itu anak-anak berperan aktif semua, merasa nyaman, enjoy ketika melaksanakan pembelajaran di kelas menggunakan media berbeda sesuai dengan gaya belajar. Jadi dia sudah tercapai ya, bahwa Sudah anak kita tercapai. semua berperan aktif Betul. dalam pembelajaran baik. Betul. Nah, sekarang secara keseluruhan pembelajaran dari awal inti sampai akhir pembelajaran, apakah bagaimana perasaan ibu dalam tahapan pembelajaran ini? Iya, terima kasih Pak. Perasaan saya ini ternyata Pak mengajar itu enjoy, menyenangkan. Kalau kita sudah tahu tekniknya. Nah, ketika kita tahu teknik menerapkan, jadi pembelajaran itu tidak menakutkan, tidak membosankan, tidak menjadikan beban kepada kita. Ketika kita menerapkan pembelajaran yang memiliki strategi yang unik, yang interaktif, yang bervariatif, sehingga mengajar itu menyenangkan. Menurut Bu Tia nih, ada nggak ada perasaan ini ada kekurangan dalam diri Bu Tia? Menurut Bu Tia ada rasa kekurangan ini yang bisa ditingkatkan dia? Ada? Jelas Pak, karena jangan terlampau pede ya. Kepedean ketika kita menggunakan kalau belum tentu itu juga bisa diterima baik dengan anak-anak. Terus mengoptimalkan ini, terus merefleksi diri, terus minta koreksi dari teman sejawat, minta koreksi oleh atasan, minta koreksi kepada peserta didik, itu bisa terus menjadikan pembelajaran atau guru terbaik menurut saya, memberikan pelayanan terbaik buat peserta. Terus belajar Pak, belajar merasa. Jadi intinya kekurangannya apa nih? Kira-kira yang kami digunakan dalam pembelajaran kemarin, kira-kira ada nggak yang kurang apa tuh dalam pembelajaran kemarin? Kekurangannya apa? Iya. Nah, kalau untuk pembelajaran kemarin Pak, setelah saya mengajar, karena kita mengejar konten yang empat yang kemarin Asoman, Al-Baki, Al-Muqtadir, dan Al-Baki menggunakan metode kelompok, itu kan kita mengejar diferensiasi konten, proses, dan proyek. Karena keasikan melaksanakan pembelajaran memenuhi hal seperti itu, kadang lupa waktu, sehingga over waktu gitu ya Pak yang sudah ditentukan. Nah, dari situ kadang terlupakan refleksinya. Nah, itu ketika kita mengejar konten, proses, dan produk setelah menghasilkan, itu kadang terlupakan bagaimana merefleksi diri terhadap peserta didik, apa yang harus dikurangi, apa yang harus ditambah, dan apa yang menjadikan koreksi buat saya itu kadang terlupakan. Karena terlalu asik mengejar dari produk pembelajaran atau target. Iya betul, kemarin saya perhatikan juga terlalu asik hingga akhirnya foto itu tidak bisa memadai waktu yang walaupun sudah habis tapi masih terus ya. Tapi materinya sudah tercapai semua ya kemarin ya. Tadi kekurangan. Sekarang menurut dia, adakah pasti ada dong ya kelebihan dari pembelajaran yang sudah dia laksanakan? Pasti ada kelebihannya apa? Kelebihannya itu ya seorang guru jangan mau ya Pak ya. Saya juga mempelajari bahwa guru itu jangan alergi dengan perubahan. Guru itu harus cerdik melihat bagaimana menghidupkan kelas, harus cerdik bagaimana memberikan kreativitas dalam mengembangkan atau menerapkan metode-metode pembelajaran, sehingga anak-anak itu tercapai tujuannya, tapi tidak boring, tidak membosankan. Semua belajar itu berpihak pada boring. Belajar juga ya, menurut ngajar Dewan kami juga kita harus mengajar anak itu sesuai dengan zamannya, sesuai dengan sejarahnya dan budayanya, sehingga anak-anak itu ketika kita sebagai pengajar itu bisa memanage, bisa kreativitas dalam memberikan metode-metode pembelajaran. Jadi pembelajaran itu tidak kaku Pak, tidak kaku, tidak bosan, menyenangkan Pak, betul menyenangkan. Apalagi pelajaran kayak guru dan tarikh ya Pak ya di sejarah. Karena pelajaran sejarah tarikh itu boring Pak kalau hanya diterapkan melaksanakan dengan pidato atau ceramah. Itu anak tidak masuk. Sementara anak-anak kelas SD, kelas bawah itu senang dengan game. Nah, dengan dibawa dengan metode game, dengan pembelajaran kreativitas dan game, itu anak-anak insya Allah
pembelajaran dapat, happy dapat di kelas, anak tidak terintimidasi dalam kembali. Betul. Kayak juga seperti itu ya, kalau belajarnya monoton itu kayaknya Iya. bosannya. Kita jangan jauh ya Pak ya. Betul, betul, betul. Nah sekarang belajar rencana hati. Apa rencana utama untuk dia nih? Tapi kan kelemahannya dalam mendidik lakukan. Rencana utama untuk dia ke depannya, bagaimana bisa ada caranya untuk dia dalam mendidik waktu bagaimana? Ya, terima kasih Pak. Berarti saya harus bisa cerdik menerapkan metode yang tepat sesuai dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Nah, contoh kemarin kan itu 4. Berarti metode apa yang tepat menyampaikan 4 pembelajaran yang akan disampaikan pada pembelajaran itu sehingga tidak melanggar atau tidak over waktu ketika dalam pembelajaran. Mungkin juga kedepannya Pak, saya banyak belajar kepada orang-orang yang lebih hebat ketika di pembelajaran. Jangan malu ketika kita terus belajar. Kita minta masukan juga Pak dari Bapak juga sebagai pihak coach, juga dari atasan saya, juga dari rekan-rekan, karena Masya Allah di sekolah saya di Merdeka itu banyak guru-gurunya itu hampir 60 ya Pak. Nah itu saya juga ingin, itulah aset ya Pak ya, aset dulu, minta pendapat dari mereka untuk merefleksi dengan cepat. Luar biasa ya Bu ya, dari atau misalnya strategi yang baru, misalnya mungkin berkoordinasi dengan mereka, baik dengan mereka atau dengan atasan. Sekarang skala prioritas nih, tadi kan juga yang harus dirubah itu berarti tadi dia strateginya saya harus berubah strateginya mungkin tidak sesuai, tidak cocok, atau mungkin dalam ajarnya mau bagaimana masyarakat kita dari mana atau harus banyak konsultasi dengan rekan atau apa. Nah sekarang skala prioritasnya yang mana menurut dia kalau terkait tujuan kan tadi menyebar kurangnya kan begini kira-kira yang ketiga. Iya, yang jelasnya seorang guru itu harus memahami kelemahan dia. Saya ketika mengajar itu merasa ketika di dalam kelas itu tidak menguasai materi itu satu ya. Nah, ketika tidak menguasai materi itu bisa mempengaruhi pada waktu itu satu. Kedua, seorang guru itu harus tahu metode yang diterapkan. Jadi yang saya prioritaskan ketika merancang pembelajaran, saya dulu melihat materi apa yang diajarkan dan metode atau strategi apa yang akan diterapkan. Setelah itu cocokkan dengan waktu pembelajaran dalam kelas. Kalau misalnya waktu itu sementara kayak itu Pak 35 menit kali 4 jadi bagaimana ketepatan saya dalam menerapkan pembelajaran, apakah ketika melakukan konsen program semester ini bagaimana melakukan pertemuan yang akan saya terapkan. Itu skala prioritasnya saya akan memanage memberikan rancangan pembelajaran yang sesuai dengan materi yang saya. Kalau mulai kemarin itu strateginya apa ya? Tadi pembelajaran yang kita pakai itu. Kemarin saya menerapkan 3 sekaligus Pak. Ada diferensiasi, ada pembelajaran yang sosial emosional, ada budaya positif. Bukan itu strateginya menggunakan diskusi. Oh iya. Per kelompok itu satu, kalau yang visual itu menggunakan poster komen. Jadi anak-anak itu melihat tentang Asmaul Husna menggunakan poster komen. Jadi anak mengomentari itu karena visual itu senang membaca dan menulis, itu visual. Kalau yang audio poli itu mendengarkan dulu tentang Asmaul Husna, baru mereka mencocokkan apakah sesuai yang akan mereka dengar dengan yang mereka cocokkan. Kalau kinestetik itu menyusun puzzle, yang keempat Asmaul Husna. Jadi 3 gaya belajar itu dengan media yang berbeda, diferensiasi dalam satu waktu bisa mencapai tujuan. Jadi kan kalau namanya mungkin yang terbaik mungkin strateginya kan. Kira-kira untuk kedepannya strategi apa yang akan digunakan karena untuk strategi pembelajaran kemarin memakan banyak waktu nih. Nah, kira-kira kedepannya akan memakai strategi apa? Kalau di P itu ada 5 elemen yang Pak ya, ada elemen Quran, ada elemen akidah, ada elemen akhlak, ada elemen fikih, dan ada elemen SPI itu sejarah peradaban Islam. Semua elemen itu memiliki metode yang berbeda. Dan setiap semester itu 5 elemen itu harus tersampaikan. Nah kalau mungkin
Kalau elemen SPI itu sejarah, mungkin itu penayangan video dan anak-anak itu mengomentari apa sih akhlak yang bisa didapat. Mereka itu mungkin menerapkan pendapatan memulihkan positif ya ke depan menandakan mereka akan konsentrasi sesuai dengan positif. Kalau melihat waktu di dalam SPI. Adapun Al-Quran itu bisa melaksanakan puzzle, Pak, dengan puzzle menempelkan ayat menyusun ayat yang sudah diacak bisa. Itu dalam Al-Quran. Adapun akidah dan akhlak mungkin kalau akidah itu kalau akhlak itu mungkin dengan jurnal akhlak, jurnal sikap gitu ya, mereka mengisi dengan akhlaknya gitu ya. Apakah sudah terlaksana belum? Kalau akidah mungkin pelaksanaan kebiasaan ibadah dalam keseharian seperti itu. Akan kira-kira itu rencana untuk akan dilaksanakan itu rencana seperti ini? Ya, sesuai pembelajarannya, karena di dalam KD ya, karena saya mengajar kelas 6, jadi masih menggunakan KIKD kurikulum 13. Jadi kita melihat KD apa yang belum tersampaikan pertemuan-pertemuannya, karena saya paper dari KM. Jadi setiap semesternya yang semester pertama awal itu sih aturan yang sudah disampaikan, sudah dilalui. Terus yang kedua itu akidah. Nah, pada akhlak yang terakhir dari SPI itu sejarah peradaban Islam. Jadi saya menggunakan metode yang lain untuk menerapkan SPI karena sesuai dengan teorinya yang saya ajarkan. Jadi penerapan itu Pak disesuaikan dengan kajian yang akan diajarkan. Nah, nanti minggu depan itu bab SPI itu sejarah peradaban Islam, saya akan menggunakan metode yang lain yang sesuai dengan kajian saya. Jadi dia menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan materi yang akan karena di sesuai dengan elemen itu. Betul, karena mungkin karena minggu depan dia akan menggunakan sejarah, mungkin dia akan menggunakan metode dari apa di audiovisual dengan fokus tadi ya. Fokus. Tapi dia menayangkan sejarah, iya sejarah bisa. Nah, Pak komitmen yang Ibu laksanakan yang tadi mengerjakan ini, apa itu akan pertahankan atau mungkin ada perubahan-perubahan ini? Jelas Pak, kalau manusia harus berubah ya, tidak hanya puas dengan satu titik saja. Dan saya juga masih perlu pembelajaran, dan tentu yang saya terapkan itu adalah diri. Terus saya juga mencari info, menanyakan kepada yang lebih ahli gitu ya, atau belajar mengatakan kepada orang yang lebih ahli gitu. Jadi komitmen saya Pak terus belajar, terus menggali, terus memperbaiki. Ini ya yang perkembangan dinamika, perkembangan dinamika. Jadi bagaimana dinamika sekarang pembelajarannya materinya itu. Jadi dia akan tetap ya bersungguh-sungguh terhadap komitmen yang Ibu buat sendiri. Harus Pak, karena kita punya tanggung jawab, apalagi sudah disumpah sebagai ASN, kita harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi ini adalah bentuk amanah Pak, bahwa kita juga jangan merasa alami ketika kita belajar, karena itu juga bentuk amanah kita memberikan pembelajaran penuh. Baik Ibu dia, saya rasa dia semoga nanti pembelajarannya lebih berkembang lagi, lebih meningkat lagi, dan kita bisa dengan suasananya juga dari ternyata setelah pelaksanaan program seperti ini, ini semakin tahu potensi kita. Semakin kita belajar, semakin kita tahu bahwa kita tidak bisa. Terima kasih Pak atas. Terima kasih ya. Mudah-mudahan kita pun selalu memberikan yang terbaik untuk kesulitan guru yang berhubungan. Betul. Terima kasih Bu ya dari kita bisa acara. Demikian praktik coaching supervisi akademik dari kami. Semoga